Mana sih, eee, ilmu komunikasi itu berasal gitu. Terus bagaimana sih kemudian secara aksiologi penggunaannya itu, yang baiknya seperti apa, yang tidak bolehnya bagaimana gitu, ya. Mmm, oke, silahkan ini kelompok 4 presentasi mungkin silakan langsung saja. Miss, maaf, kelompok 3 atau kelompok 4 ya? Kelompok 3 ya? Kelompok berapa sih? Kelompok 3 dulu, Terakhir. Miss. Kelompok 3 dulu ya? Oke, Hmm. silakan. Share opening Mbak share. Mbak Anita itu bisa oh, oke, full screen dulu. Oke, selamat malam Miss dan teman-teman semuanya. Untuk malam ini kita akan presentasi dari kelompok 3 yang beranggotakan aku, Shirley Anugrah, dan Kak Hotma Yunita. Dengan temanya kebenaran dalam etika dan temanya boleh lanjut Kak. Oke, thank you Shirley. Jadi untuk presentasi dari kelompok 3 ini kita akan membawakan topik tentang kebenaran dalam etika dan filsafat komunikasi. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, kita ice breaking sebentar. Jadi aku mau nanya nih ke teman-teman, kalau dilihat dari PPT yang ada di sini, menurut kalian itu ini tuh gambar apa sih? Ada hewan apa yang ada di gambar ini? Boleh di-reply by comment atau enggak, mikrofonnya boleh di-on-in. Hewan kelinci. Kelinci, oke. Kita tampung dulu jawabannya. Yang lain? Oke, Bebek lagi tidur. ada. Oke. Oke, ada yang jawab kelinci, ada yang jawab bebek. Kita lanjut ya. Jadi buat teman-teman, yang ngejawab kelinci atau bebek itu tuh, jawabannya dua-duanya tuh bisa benar. Kenapa sih bisa benar? Jadi tuh ini gambar duck and rabbit illusion. Ini tuh salah satu ilusi paling klasik yang dikenal sebagai, duck and rabbit, illusion. Jadi tuh gambar ini tuh nunjukin ke kita tuh, bahwa suatu objek yang sama itu tuh bisa dipahami secara berbeda oleh setiap orang. Eee tapi, kita perlu, apa namanya, perlu tahu nih, kita, perlu ngeklaim bahwa, eee, apa yang kita lihat itu, eee, dan apa yang kita ucapkan itu harus punya dasar, yang mana itu fakta, logika, dan manfaat. Nah, ini tuh, yang akan kita bahas, topiknya di malam ini. Untuk detail penjelasan tentang kebenaran sendiri itu akan dijelasin sama Shirley. Oke, terima kasih kan Pak. Yang pertama ada kebenaran di mana pengertian kebenaran ini di mana kebenaran tidak mudah untuk didefinisikan secara satu makna karena setiap orang ini memiliki pengalaman, pengetahuan, serta cara pikir yang berbeda. Akibatnya sesuatu yang dianggap benar oleh seseorang belum tentu dianggap benar oleh orang lain. Contohnya kayak aku sama Kak Nita lagi makan di restoran dengan pesan menu yang sama, lalu aku bilang menunya pedas, tapi Kak Anita bilang nggak pedas. Dua-duanya kita benar, tapi kebenaran di sini bergantung pada selera kita masing-masing. Lalu kebenaran dilihat secara bahasa, di mana kebenaran berarti tidak salah sesuai kenyataan dan jujur. Uh, Artinya sesuatu yang dikatakan benar jika apa yang disampaikan sesuai dengan fakta dan tanpa kebohongan sedikit pun. Yang ketiga ada kebenaran secara filsafat. Dalam filsafat, kebenaran tidak hanya dilihat dari satu sisi, tapi melalui beberapa teori. Yang pertama yaitu teori koherensi.
di mana kebenaran dinilai dari konsistensinya. Jika suatu pernyataan sesuai atau tidak bertentangan dengan pernyataan lain yang sudah dianggap benar, maka itu dianggap benar. Contohnya, pada sebuah kelas, mahasiswa yang aktif akan mendapatkan nilai tambahan. Lalu Kanita sering bertanya dan aktif di kelas. Oleh sebab itu, Kanita akan dapat nilai tambahan. Yang kedua ada teori korespondensi, di mana kebenaran dinilai dari kesesuaian dengan fakta. Jika pernyataan sesuai dengan kenyataan di dunia nyata, maka itu dianggap benar. Contohnya, seseorang bilang di luar hujan, maka dengan cara membuktikan kebenarannya itu kita harus cek keluar rumah apakah benar atau enggak. Jika benar, maka itu disebut kebenaran. Yang ketiga ada teori pragmatis. Kebenaran dimulai dari manfaat atau kegunaannya. Jika suatu hal berguna dan bisa diterapkan dalam kehidupan, maka itu dianggap benar. Contohnya teori atau pengetahuan yang membantu untuk memecahkan masalah kita dalam sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kanita. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam topik yang kedua, yaitu kebenaran ilmiah dan non-ilmiah. Kebenaran ilmiah itu tuh diperoleh berdasarkan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Jadi seperti yang udah Shirley jelasin sebelumnya, kalau secara epistemologi atau istilahnya ini tuh dibagi jadi 3 teori. Yang pertama itu ada pragmatis, koresponden, dan koheren. Jadi kalau di sini kelompok kami itu mengambil teori tentang pernyataan, ada yang bilang bumi itu datar, lalu ada yang pernyataan lain yang bilang juga bumi itu bulat. Jadi ini kita pengen cari tahu nih kebenaran dari kedua pernyataan ini. Kalau dari sisi yang pertama itu kalau dari sisi pragmatisnya, pragmatis itu yang mana artinya itu manfaat praktis. Jadi kalau menurut teori pragmatis ini tuh kebenaran itu dilihat dari kegunaannya di dalam kehidupan. Jadi jika kita menganggap bumi itu datar, maka banyak hal dalam praktik akan bermasalah seperti navigasi penerbangan, pelayaran hingga sistem GPS yang semua bergantung pada model bumi bulat. Jadi itu artinya kepercayaan tersebut itu tidak bisa memberikan manfaat praktis, bahkan bisa menyesatkan dalam penerapan nyatanya. Lalu yang kedua itu ada teori koresponden atau kesesuaian dengan fakta. Kalau menurut teori ini itu suatu pernyataan benar bila sesuai dengan realitasnya. Dalam dua pernyataan bumi itu datar dan bumi itu bulat, uh, di sini tuh klaim bahwa bumi datar itu tuh gak sesuai dengan fakta empiris. Kenapa? Karena banyak bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa bumi itu tuh berbentuk bulat. Lebih tepatnya itu yang disebut dengan istilah geoid. Seperti foto yang ada dari satelit, perjalanan keliling dunia, serta fenomena seperti perbedaan zona waktu dan lengkungan horizon yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Sedangkan pernyataan tentang bumi datar itu nggak cocok dengan fakta-fakta empiris tadi. Lalu yang kedua, yang terakhir ada teori koheren. Kalau teori koherensi ini tuh maksudnya adalah konsistensi dengan pengetahuan lain. Jadi kita tuh pengen tahu apakah suatu pernyataan itu tuh konsisten dengan sistem pengetahuan yang udah ada. Jadi pernyataan bumi datar ini bertentangan dengan berbagai teori ilmiah yang sudah mapan seperti astronomi, fisika, dan geografi. Misalnya hukum gravitasi dan pergerakan planet itu tidak akan masuk akal jika bumi itu datar, karena tidak selaras dengan pengetahuan yang sudah terbukti, maka klaimnya tidak koheren. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke kebenaran non-ilmiah. Kalau kebenaran non-ilmiah itu berbeda dengan kebenaran ilmiah yang diperoleh berdasarkan penalaran
logika ilmiah. Tapi kalau kebenaran ilmiah itu dilihat dari hal-hal seperti kepercayaan atau beliefs, tradisi atau budaya, otoritas, yang berupa kayak kata tokoh, orang tua, agama, atau orang-orang terpandang. Terus ada juga melalui pengalaman pribadi dan intuisi atau perasaan. Nah, kalau berdasarkan di buku itu, kebenaran non-ilmiah itu dikategorikan menjadi 8 jenis. Yang pertama itu ada kebenaran karena kebetulan. Eh, Pengertiannya, kebenaran ini tuh terjadi karena kejadian yang tidak disengaja. Namun satu atau dua kebetulan kejadian yang tidak disengaja ini juga bisa menjadi perantara untuk menjadi kebenaran ilmiah, kayak gitu. Selanjutnya ada kebenaran karena akal sehat atau common sense. Di sini itu kebenarannya dianggap benar karena rasanya masuk akal. Contohnya itu, seperti kalau kita sering main HP, mata tuh pasti bisa cepat rusak karena apa sih, kedengarannya itu logis, tapi faktanya lebih kompleks. Karena kalau kita main HP itu kan akan dilihat dari tergantung durasi, jarak jarak dan faktor-faktor lainnya yang akan, impact ke mata kita, kayak gitu. Selanjutnya ada kebenaran, agama dan wahyu. Jadi kebenaran yang berasal dari Tuhan dan dipercayai melalui iman. Contoh, kita percaya adanya surga dan neraka. Tapi ini tuh nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi diyakini oleh umat beragama seperti itu. Selanjutnya ada kebenaran intuitif. Kebenaran ini tuh yang didapat dari proses luar sadar tanpa menggunakan penalaran dan proses berpikir. Kebenaran intuitif ini tuh sukar dipercaya dan tidak bisa dibuktikan, karena hanya sering dimiliki oleh orang yang berpengalaman lama dan mendarah daging di suatu bidang. Contohnya itu kayak Mbah Marijan, almarhum Mbah Marijan kalau kalian tahu. Mbah Marijan ini tuh dikenal sebagai dengan Kuncen Gunung Berapi yang ada di Yogyakarta. Jadi tuh kalau dari contoh yang ada di buku, Mbah Marijan beberapa waktu lalu itu tidak mau diungsikan dari Gunung Merapi dengan alasan Merapi tidak akan meletus. Nah, kebenaran yang diyakini oleh si Mbah Marijan ini tidak akan meletus. Nah, kebenaran itu yang dinamakan dengan intuisi. Selanjutnya, kebenaran karena trial and error. Kebenaran trial and error ini diperoleh melalui proses mencoba berbagai metode, teknik, materi, dan parameter secara berulang, sehingga menemukan hasil yang paling efektif meskipun membutuhkan waktu dan usaha yang tidak sedikit. Berikutnya juga ada kebenaran karena kewibawaan. Kebenaran karena kewibawaan nyatanya dianggap adalah seseorang yang mempunyai otoritas atau seorang ahli. Contoh, orang bisa percaya kepada omongan dokter tanpa mengecek lagi karena dia dianggap ahli. Kayak gitu. Selanjutnya ada kebenaran karena kekuasaan. Kalau kebenaran karena kekuasaan ini dianggap benar karena ada yang berwenang. Contohnya, atasan bilang strategi ini tuh paling benar dan timnya itu mengikuti kemauan atasannya. Jadi itu bisa jadi benar, tapi bisa jadi karena posisinya bisa jadi karena si atasan ini mempunyai posisi yang dia kuasai, kayak gitu. Di mana dalam kebenaran dalam filsafat tidak hanya dilihat dari benar atau salah saja, tetapi harus memenuhi 4 aspek penting, yaitu yang pertama objek materi, di mana objek materi adalah apa yang dibahas dalam filsafat yang
yaitu segala sesuatu secara universal, tidak terbatas pada satu bidang saja. Misalnya, manusia sebagai makhluk berpikir, kehidupan, alam semesta, kebenaran, dan moral. Jadi, filsafat membahas hal-hal yang luas dan menyeluruh. Yang kedua ada objek forma, di mana objek forma adalah cara pandang terhadap objek tersebut. Seperti dalam filsafat, cara pandangnya bersifat metafisik. Artinya tidak hanya melihat hal yang nyata, tetapi juga abstrak seperti makna dan hakikat. Jadi filsafat tidak hanya melihat apa yang tampak, tapi juga melihat makna yang ada di baliknya. Ketiga ada metode, di mana metode adalah cara filsafat mencari kebenaran. Dalam filsafat, metode yang digunakan adalah berpikir secara mendalam, kritis, dan reflektif. Tujuannya untuk menemukan hakikat atau dan makna yang terdalam. Jadi filsafat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mencari alasan paling mendasar. Yang keempat ada sistem. Sistem adalah cara penyusunan pemikiran dalam filsafat. Dalam filsafat, sistem bersifat terbuka, yaitu bisa menerima ide-ide baru dan dialektis, yaitu berkembang melalui diskusi, perdebatan, dan pertukaran gagasan. Jadi kebenaran dalam filsafat tidak ada, tetapi juga akan selalu berkembang. Next. Selanjutnya kita masuk ke slide kebenaran sebagai nilai fundamental. Jadi kebenaran ini dianggap sebagai nilai fundamental karena menjadi dasar kejujuran, kepercayaan, dan moral dalam kehidupan manusia, serta harus dijaga meskipun menghadapi risiko konsekuensi. Kalau kita ngomongin ilmu pendidikan, bahkan ilmu pendidikan, bahkan keputusan sehari-hari, semuanya itu bergantung pada apakah sesuatu itu benar atau tidak. Jadi tanpa ada kebenaran, kita tuh nggak bisa bedain mana yang fakta dan mana yang hoax. Sehingga ilmu pengetahuan itu jadi nggak punya dasar keputusan, nggak punya dasar keputusan dan bisa salah arah. Kesimpulannya, kebenaran itu sama dengan fondasi dari pengetahuan atau epistemologis. Lalu di sini ada 3 tokoh yang menempatkan kebenaran sebagai nilai fundamental. Yang pertama itu ada Louis Alcindey. Jadi Louis Alcindey ini tuh menganggap bahwa kebenaran adalah nilai fundamental karena menjadi dasar komunikasi yang jujur dan dapat dipercaya, serta mencegah terjadinya kebohongan dan penipuan. Louis ini nih fokus ke dalam dunia komunikasi, terutama di media. Dia tuh bilang bahwa lawan dari kebenaran itu tuh bohong atau lying, penipuan atau deception, ketidakjujuran atau dishonesty, deception atau penipuan. Deception ini nih nggak cuma ngomong bohong, tapi juga bisa bikin orang salah Soal paham mobil troll iklan karena berjalan menyembunyikan yang informasi, digunakan untuk bahkan memberi iklan bisa ancaman lewat spesial sikap yang atau sering kita gesture. temui di Jadi jalan-jalan. kalau kebenaran dilanggar, maka muncul manipulasi yang merusak kepercayaan. Selanjutnya ada Immanuel Kant. Kalau menurut Immanuel, kebenaran itu merupakan sesuatu yang harus ditegakkan, apapun resiko yang ada. Jadi tuh dia tuh simpelnya bilang kalau harus mengatakan yang benar karena itu benar, bukan karena aman atau menguntungkan. Jadi kebenaran itu adalah kewajiban moral yang harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, tokoh yang terakhir ada Socrates. Jadi Socrates ini tuh menyatakan dia bahwa dia rela dihukum mati demi mempertahankan kebebasan berbicara sebagai sebuah norma kebenaran. Yang mana menurutnya lebih baik menderita karena kebenaran daripada hidup di dalam kebohongan. Jadi di sini tuh kebenaran sebagai prinsip hidup yang harus diperjuangkan.
Lagi rame nih sebenarnya soal ada mobil makna Tron. penting dalam kebenaran. Yang pertama yaitu menjaga Lagi rame nih soal mobil Tron iklan di mana kebenaran penting karena membantu manusia berjalan dalam yang membuat digunakan untuk keputusan memberi secara ucapan-ucapan bebas dan spesial. rasional. Dan dari interaksi simbolik, manusia bergantung pada informasi yang diterima melalui simbol seperti bahasa dan komunikasi. Jika informasi yang diterima benar dan akurat, maka seseorang bisa berpikir dengan tepat, lalu jika diberikan pilihan bisa memilih dengan sadar. Namun, jika informasi yang diterima salah, keputusan bisa menjadi keliru. Jadi, kebenaran menjaga otonomi atau kebebasan Vending machine manusia ini dalam ngejual jus sirup melakukan yang pilihan fresh dan hidup. ngehasilin 850 miliar. Yang kedua ada menghargai orang Vending lain. machine ini Di ngejual mana jus sirup yang kebenaran menunjukkan bahwa kita memperlakukan orang lain sebagai Lagi rame nih subjek, soal bukan mobil Tron iklan sebagai alat atau objek. Artinya berjalan. berkata jujur sama dengan orang lain, dan berbohong sama dengan merendahkan orang lain. Jadi kebenaran adalah bentuk penghargaan terhadap martabat manusia. Ketiga ada membangun kepercayaan. Kebenaran menjadi dasar terbentuknya kepercayaan dalam hubungan sosial. Dalam interaksi sosial manusia saling berinteraksi menggunakan simbol. Kepercayaan muncul jika simbol itu ditafsirkan dengan benar. Jika tidak ada kebenaran, muncul rasa curiga di masyarakat, hubungan sosial menjadi rusak, lalu tidak adanya kerjasama. Jadi kejujuran dan kebenaran adalah syarat utama untuk terbentuknya kepercayaan dan hubungan sosial yang sehat. Yang keempat ada mendukung demokrasi. Di mana kebenaran sangat penting dalam kehidupan demokrasi, terutama dalam transportasi publik. Menurut pemikiran Habermas, demokrasi membutuhkan diskursus publik seperti diskusi terbuka dari masyarakat fresh dan bebas ngehasilin untuk 850 miliar. namun tidak semua pendapat bisa langsung diterima. Harus ada Kedengarannya seleksi konyol, rasional jual dan buah yang gampang argumen busuk lewat mesin. yang benar Tapi dan lebih baik. Lalu informasi yang benar mereka membantu masyarakat hasilin lebih banyak uang daripada tapi, kebanyakan restoran di Jakarta. Untuk ngerti kenapa ini berhasil, kamu harus tahu sebenarnya apa mesin ini. Versi pertamanya butuh sekitar 15 mc. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, dikotomi kebenaran di dalam komunikasi. Jadi kalau menurut Lagi Yasaf rame nih Amir soal mobil Tron Piliang, iklan berjalan perkembangan yang jaringan digunakan untuk komunikasi di seluruh dunia itu membuat proses komunikasi dan penyebaran informasi menjadi sangat cepat dan banyak. Fenomena ini tuh sejalan juga dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kecepatannya bertumbuh secara eksponensial, telah mengondisikan pola komunikasi itu semakin cepat, ringkas, instan, lagi rame nih dan soal padat. Jadi tuh media komunikasi saat ini sering menyajikan informasi yang tidak jelas lagi rame nih soal maknanya, bahkan bisa memutarbalikkan realitas sehingga orang tuh bisa sulit membedakan mana yang benar, mana yang palsu, lagi rame nih dan hal soal ini tuh mobil terjadi karena informasi diproduksi lagi secara rame nih berlebihan, soal mobil dipengaruhi kepentingan seperti bisnis dan politik, serta bisa dimanipulasi dengan teknologi. Jadi yang dimaksud dikotomi kebenaran di lagi sini rame nih itu soal adalah mobil Tron kebenaran versus kebenaran lagi rame semu. nih soal mobil Tron Kenapa kayak gitu? Karena di sini kita bagi dua hal. Yang pertama itu ada pernyataan tentang kebenaran ideal. Jadi kebenaran ideal ini itu berdasarkan faktual yang seharusnya dijaga oleh jurnalistik yang bersifat akurat, verifikasi, seimbang. Yang dimaksud akurat ini, lagi rame nih jadi tuh soal jurnalis harus bisa melakukan verifikasi fakta sehingga diperoleh bukti yang valid. Sedangkan lagi rame nih soal yang kedua itu untuk lagi rame mendukung nih soal kebenaran mobil dalam Tron media, iklan seorang berjalan jurnalis itu tuh perlu melakukan upaya pencerdasan dengan cara mendorong pemahaman audiensi. Dan yang ketiga, suatu laporan itu mesti bersifat fair dan seimbang. Jadi prinsip ini dilakukan untuk menghindari adanya bias. Lalu yang dimaksud dengan kebenaran lagi rame nih soal semu di sini kebenaran semu di sini tuh
adalah kebenaran yang dapat dibentuk Lagi rame oleh nih media soal dan mobil iklan. Jadi tuh yang dibentuk media dan iklan ini tuh dipengaruhi karena adanya kepentingan, bisa itu bias, bahkan kadang bisa infonya bisa menyesatkan. Jadi terkadang iklan itu tuh bisa menjungkirbalikkan apa yang sebelumnya merupakan kebutuhan atau needs bagi masyarakat untuk kemudian diubah menjadi keinginan atau wants, begitu juga sebaliknya, kayak gitu. Sekian presentasi dari kelompok 3. Lagi rame nih soal Oke. mobil Tron iklan Mungkin dibuka forum tanya jawab dulu. Boleh ke slide awal, Mbak. Tadi suaranya Mbak Sally agak kecil ya saya dengar, Bisa jadi jalan. agak kurang jelas. Vending machine ini ngejual jus sirup yang fresh dan Sebelum ini kayaknya tadi ada deh slide-nya. Oh ya, Yang mana, Miss? yang setelah ini aja. Kayaknya kan tadi udah dibahas saya. Setelahnya lagi. Oke, tentang kebenaran. Silakan teman-teman. Ya. Artinya ini kan kalau lihat di sini berarti yang dikatakan kebenaran itu tidak mutlak milik satu orang. Kebenaran itu bisa dilihat dari berbagai perspektif, gitu ya. Tapi perlu diingat juga bahwa ada kebenaran-kebenaran yang sifatnya berlaku umum dan diterima oleh seluruh masyarakat, gitu. Di mana saja, ya. Contoh misalnya, bagaimana orang kalau bertemu orang tua itu tutur katanya lebih baik, tidak tinggi, sopan, gitu. Nah itu kan sebenarnya siapapun mengatakan itu benar kan, gitu. Terus kemudian ketika misalnya mencuri atau apa itu kan sesuatu yang salah, pasti semua sepakat itu salah. Jadi Lagi ada rame nih soal mobil hal-hal Tron yang iklan secara umum berlaku soal mobil umum Tron itu standarnya adalah dia itu salah atau itu benar, gitu ya. Saya jadi pengen tarik dengan kasus yang FHUI deh. Kalau menurut kalian tuh gimana tuh dalam konteks kebenaran? Apakah yang mereka lakukan itu sebuah kebenaran? Gitu. Tahu gimana? Terus juga kan sekarang lagi rame tuh wajah 16 orang pelakunya tuh ditayangkan satu-satu, nih soal mobil Tron. ya kan? Lagi rame nih soal mobil Tron. Silakan. Saya terdengar kan? Soal mobil Tron. Terdengar, Miss. Silakan, ada yang mau komentar nggak? Lagi rame nih soal Kalau mobil dilihat Tron dari iklan etika dan berjalan. filsafat komunikasi nih, yang lagi viral itu kasus FH ternyata merembet ya. Terakhir dari ITB sama IPB. ITB parah juga tuh. Nah itu Miss kalau kita lihat mau dari terus ya silakan. Miss mau merespon yang kasus FHUI. Mm-mm. Sebenarnya sih saya nggak ngikutin banget, tapi kalau dari berita yang saya baca atau dari video TikTok yang lewat di FYP itu, itu tuh sebenarnya bukan kebenaran sih, Miss, yang dilakukan mereka. Itu sebuah kesalahan karena tindakan yang mereka lakukan itu jatuhnya bullying. Bullying itu kan bukan hal yang dianggap benar karena merugikan orang lain. Iya. Oke. Udah nonton yang apa ya FTM-nya ITB, teknik ITB. Nah, itu kalau menurut saya vulgar banget dan parah gitu. Dan mirisnya adalah yang ikut joget dan menyanyikan lagu itu tuh justru banyak perempuannya. Padahal syairnya itu syairnya
melecehkan sekali perempuan gitu. Artinya kan bisa jadi bagi mereka itu hal yang biasa. Jadi, dianggap sebuah kebenaran, ada pembenaran sih, ini bukan kebenaran tapi pembenaran, beda ya. Kebenaran dengan pembenaran. Kalau kebenaran memang benar-benar benar gitu loh, benar yang sesungguhnya. Tapi kalau pembenaran, berarti kan yang salah dibuat seolah benar, gitu, ya. Jadi mereka anggap itu mungkin karena tradisi, artinya kalau itu, dianggap tradisi, itu udah terjadi berkali-kali, gitu, ya kan. Nah, artinya kan di sini ada yang miss nih. Kenapa perempuan-perempuan yang ada di situ yang ikut joget dan menyanyi pelecehan seksual itu, dengan sukarela dan happy menyanyikan itu gitu, ikut terlibat dalam, eee, perilaku dan sikap yang tidak benar itu gitu, ya. Apakah dia tidak aware? Apakah memang dia nggak paham dan nggak ngerti bahwa itu adalah pelecehan dan kekerasan seksual yang sifatnya verbal gitu? Atau memang, eee, dalam komunitas mereka itu menganggap itu sebuah hal yang wajar karena itu kan sudah biasanya kan diwariskan dari generasi ke generasi, dari angkatan ke angkatan ya, gitu. Nah, itu menarik tuh. Ada yang bisa atau mau berkomentar? Iya, Miss. Ya, silakan. Iya deh. Tapi aku masih ini sih dalam konteks hukum kan itu dalam konteks internal ya di grup internal di Mhm, mana dalam apa ya beberapa undang-undang kemungkinan sih yang kena pasti UU ITE dan lain-lain. Cuman untuk dalam mhm, konteks pencemaran nama baik atau apa di dalam grup itu pun tidak apa ya nama lengkap tidak tersebut nama lengkap dan lain-lain. mhm, Sedangkan dalam kalau konteks norma sih, ya itu salah. Mereka yang mereka lakukan salah sih. Cuman kalau dalam konteks hukum kayaknya emang berat sih. Tapi balik lagi ya, dengan tuntutan yang mereka harus di DO dan lain-lain, ya kayak itu terlalu berat sih. Mungkin lebih ke nunggu hasil dari sidangnya dari UI juga sih. Dari mhm, keputusan hukum dari UI-nya juga. iya, Kalau ini endingnya kayak gimana? Karena kalau untuk tuntutannya mereka harus DO kayak terlalu jauh sih, Miss. oke. Izin Miss mau Oke, ya menanggapi. silakan Mbak Elsa. Menurut saya sih untuk tuntutan DO itu nggak berlebihan ya, karena pertama mereka tuh udah dapat sanksi sosial awalnya, Miss. Mereka udah Mhm, dapat sanksi sosial hingga akhirnya mereka meminta maaf secara terbuka di grup iya, angkatan. Semua pelaku, nggak tahu semua atau mhm, beberapa pelaku tuh meminta maaf. Terus juga permintaan maafnya itu terlihat sangat amat formalitas dan terlihat seperti dibuat oleh ChatGPT. Jadi, kita pun yang bacanya itu merasakan gitu, Miss, ini tuh bukan permintaan maaf yang tulus karena kami yakin betul, kalau mereka itu masih meremehkan, mereka masih tidak merasa bersalah karena mereka mhm, pikir ini tuh obrolan tongkrongan, obrolan mhm, internal yang sebenarnya nggak harus orang luar tuh tahu, tapi akhirnya bocor. Cuman pada akhirnya, terbongkar juga bahwa mereka, apa ya, tidak merasa jera karena ada percakapan yang akhirnya di-share oleh salah satu mahasiswa FHUI, Miss, bahwa mhm, mereka merasa ini tuh bukan downfall-nya mereka, cuman turun dikit karena setelah ini mereka bakal, nongkrong di kantas atau kantin atas, yang menandakan bahwa mereka menurut mereka ini tuh bukan sesuatu yang mengancam eksistensi mereka di kampus, terlebih mereka adalah mahasiswa FHUI. Mahasiswa yang seharusnya bisa lebih tahu, bisa lebih paham terkait hukum-hukum, dasar hukum tentang kekerasan seksual. mhm, Kalau misalnya ini dilanjutkan, kalau misalnya mereka masih berada di lingkungan kampus, maka ini menjadi ancaman tersendiri untuk mahasiswa dan untuk masa depan kita juga karena Mmm, apa ya, calon-calon penerus lawyer kita aja tuh ternyata pola pikirnya seperti itu. Maka mhm, harus di-DO sih, Miss. Saya nggak peduli bagaimana perjuangan mereka selama 3 tahun di kampus, tapi
dari cara mereka berpikir dan dari cara mereka merespon kejadian ini saja itu udah terlihat jelas kalau mereka itu salah gitu sih, Miss. Oke, menarik. Ada lagi yang mau mengomentari? Ya itu yang apa namanya, ada kebenaran yang berlaku secara umum dan ada kebenaran yang berdasarkan perspektif seseorang atau sekelompok orang. Jadi kalau tadi mungkin soal DO nanti akan jadi debatable ya. Itu akan terjadi eh pro dan kontra gitu ya. Artinya ada setuju dilakukan DO, ada yang merasakan itu tidak perlu dilakukan. Itu jadi. Tapi persoalan pelecehan seksual itu sebetulnya berlaku sama, itu ada salah gitu. Itu tetap itu ada sebuah kekeliruan, kesalahan dan tidak bisa dibenarkan gitu. Ya. Oke. Silahkan ada yang mau nanya atau mengomentari atau bebas, silahkan. Ini berarti kita satu perkuliahan dua dua kelompok kan ya? Sementara kita jam 18.10 sudah selesai. Oke, nah kalau ada mau diskusi lebih lanjut mungkin bisa setelah kelompok 4 ya. Oke, kita beli plus dulu buat kelompok 3. Oke, kelompok 3 boleh ditutup. Siapa nih yang mau tutup? Ya. Sudah di close? Di saya udah nggak show lagi sih, Miss, buat. Nggak, mesti ditutup sedemikian presentasi gitu Oke. loh. Oke, terima kasih untuk waktunya buat Miss Nur dan teman-teman yang udah menyimak presentasi kita. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 4. Silakan lanjut kelompok 4. Miss, maaf sebelumnya Shelby salah satu anggota kelompok kita barusan izin ke toilet, Miss. Boleh kita tunggu sebentar untuk balik ke sini baru kita mulai presentasinya. Oke. Makasih, Miss. Yang nanyakan itu Shelby. Iya, Shelby lagi ke toilet sebentar, Miss. Oke. Kita sambil nunggu Shelby ya. Kasus apa ya? Seperti yang tadi itu ternyata kan ramai juga di setelah FHUI lalu ITB dan terakhir kan itu adalah IPB Pertahanan Bogor. Itu kayaknya menarik dah. Artinya ada satu fenomena di mana sebuah pelecehan seksual, sebuah tindakan atau kekerasan seksual itu sesuatu yang salah dan sudah ada undang-undangnya juga sebetulnya kan ada hukumnya. Tapi kenapa justru kalangan terdidik yang melakukan itu gitu? Ya, kalau dulu kan hal-hal kayak gitu tuh bicara-bicara agak porn gitu ya, itu kan hanya dilakukan oleh orang-orang sopir-sopir truk pantura gitu. Kenapa juga sekarang kalangan akademisi yang notabene harusnya adalah orang-orang yang berintegritas, berperilaku baik gitu, justru yang melakukan itu gitu ya. Itu apa ya, prihatin sebetulnya, miris gitu. Itu yang dari 16 orang itu 4 diantaranya paling banyak gitu itu alumninya apa namanya Lab School Kebayoran, Miss. Kebayoran ya? Iya. Kebetulan saya Lab School Rawamangun. Jadi pas dari Lab School saya langsung ini agak shock memang, tapi Lab School yang cabang Kebayoran. Dari Lab School Kebayoran ada 4 orang tuh. Yang saya juga prihatin ada anak yang lulusan pesantren. Itulah artinya kan kalau kita mau lihat dari kajian ilmu kita,
ada sesuatu yang salah nih dalam mengkomunikasikan gitu di dunia pendidikan itu sendiri gitu. Sehingga nggak paham bahwa itu tuh masuk dalam ranah pelecehan dan kekerasan seksual. Nah, yang dilakukan oleh mahasiswa dari ITB lebih parah lagi itu. Kan kalau yang di FHUI kan cowok semua kan memang gitu. Cowok semua yang kemudian melecehkan kekerasan terhadap perempuan. Walaupun ada 7 orang di antaranya itu justru dosen ya gitu. Nah, tapi kalau yang di ITB itu nggak laki doang, perempuannya ada dan lumayan banyak gitu. Artinya kan ada sesuatu yang aneh. Mereka mereka melakukan pelecehan terhadap komunitas perempuan sendiri gitu. Artinya kan ada sesuatu yang salah nih, yang dalam mengkomunikasikan gitu, mengkomunikasikan pesan bahwa yang namanya kalimat-kalimat itu tuh pelecehan seksual gitu, verbal. Nah, artinya kan perlu ada literasi ya menurut saya, literasi media terkait hal itu gitu. Oke. Sudah balik tuh Selby-nya. Silakan mau ditayangkan. Oke, siapa yang mau tayangkan ya PowerPoint dari kelompok 4? Silakan. Boleh full screen, Mbak? Tidak terlihat. Oke. Lagi rame nih soal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Miss Nur dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Adisti, ada Shelby, dan juga Talita. Saya akan mempresentasikan tentang hakikat filsafat komunikasi. lagi rame nih soal mobil Tron iklan berjalan. Baik, pada slide pertama ini kita membahas tentang hakikat filsafat komunikasi yang diawali dari 2 perspektif utama dalam melihat proses komunikasi. Pertama adalah perspektif psikologi. Dalam perspektif ini, komunikasi dipahami sebagai proses sosial yang Lagi rame melibatkan nih soal unsur-unsur mobil mental Tron iklan. seperti Lagi pikiran, rame nih. perasaan, persepsi, serta proses encoding dan decoding. Jadi Lagi rame nih komunikasi soal tidak hanya mobil sekedar Tron iklan. menyampaikan pesan, tetapi juga bagaimana pesan itu dipahami oleh individu. Yang kedua itu adalah perspektif mekanis. Perspektif ini melihat komunikasi sebagai proses teknis, penyampaian pesan yang dipengaruhi oleh situasi dan konteks. Fokusnya lebih pada bagaimana pesan dikirim dari komunikator ke komunikan. Karena komunikasi memiliki proses yang kompleks, maka diperlukan kajian yang lebih mendalam yaitu melalui filsafat komunikasi. Menurut Onong, filsafat komunikasi adalah ilmu yang mengkaji komunikasi secara mendalam, sistematis, kritis, dan komprehensif. Ruang lingkupnya juga sangat luas, yaitu meliputi bidang komunikasi seperti sosial, bisnis, dan politik. Sifat komunikasinya itu verbal dan non-verbal, tatanan komunikasinya dari intrapribadi hingga massa, tujuannya untuk mempengaruhi sikap dan perilaku, serta fungsi seperti informatif, edukatif, dan persuasif. Jadi, inti dari filsafat komunikasi adalah memahami komunikasi secara utuh dan mendalam, tidak hanya dari prosesnya, tetapi juga dari makna dan tujuannya. Selanjutnya kita masuk ke pemikiran Richard L. Lanigan. Menurut Lanigan, komunikasi dapat dipahami secara filosofis melalui 4 pertanyaan utama. Apa yang kita ketahui, ontologi, bagaimana kita mengetahuinya, epistemologi, apakah kita meyakininya, aksiologi, dan apakah itu benar atau logika. Pada slide ini kita fokus pada metafisika, yaitu kajian tentang realistis atau kebenaran.
Dalam konteks komunikasi, metafisika membahas hubungan manusia dengan realita, makna di balik perilaku dan tindakan, serta kebebasan manusia dalam memilih. Contoh sederhananya seperti status bos. Secara fisik, bos sama seperti orang lain. Namun ia menjadi bos karena diakui melalui komunikasi atau panggilan, diberi wewenang dan dihormati. Artinya realistis. Realistis tersebut terbentuk melalui interaksi dan kesepakatan sosial. Pendapat ini juga didukung oleh beberapa tokoh, di antaranya Jujun S. Surya Sumantri menyatakan bahwa realitas terdiri dari hubungan antara fisik dan pikiran. Sedangkan Aristoteles membagi realitas menjadi dua, yaitu yang nyata dan dapat ditangkap indera, serta yang bersifat mutlak atau tidak terlihat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metafisika dalam komunikasi membahas bagaimana realitas terbentuk dan dipahami baik melalui pengalaman, pikiran, maupun interaksi manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Shelby. Pemikiran Larigan yang selanjutnya adalah epistemologi, di mana cabang filsafat ini membahas bagaimana pengetahuan disusun dari bahan atau sumber yang diperoleh dan kebenarannya diuji. Di sini ada beberapa dasar pemikiran. Yang pertama adalah berfokus pada asal, sifat atau hakikat, metode, dan juga batas pengetahuan manusia. Kemudian, yang kedua adalah menggunakan metode ilmiah seperti logis, sistematis, dan juga teruji. Yang ketiga, di sini ada 3 landasan metode ilmiah. Yang pertama itu adalah kerangka pemikiran logis, di mana di sini mengandung argumentasi mengenai suatu gejala yang bersifat rasional. Yang kedua adalah penjabaran hipotesis, di mana merupakan deduksi dan juga kerangka pemikiran, di mana di sini dugaan masih bersifat sementara, di mana untuk membuktikannya harus ada pengujian. Dan yang ketiga ini adalah verifikasi hipotesis untuk menguji kebenarannya secara faktual, di mana nanti di sini penilaian akan dilakukan secara objektif terhadap suatu pernyataan yang hipotesis. Selanjutnya adalah teori kebenaran, di mana di sini terdiri dari 4, yaitu koherensi, korespondensi, pragmatisme, dan juga legalisme. Di mana koherensi di sini adalah sesuatu yang dianggap benar jika ia konsisten dengan pernyataan atau aturan yang sudah ada sebelumnya. Contohnya misalnya adalah semua mahasiswa harus berambut rapi, di mana Budi adalah seorang mahasiswa dan dia memiliki rambut yang rapi. Jadi pernyataan pertama dan pernyataan kedua itu harus konsisten dan logis. Yang kedua, dari sisi korespondensi, ini adalah sesuatu yang dianggap benar jika ada faktanya di dunia nyata. Jadi ini harus bisa dilihat, didengar, atau juga disentuh. Misalnya ketika kita melihat ada hujan di luar, maka kita bisa tahu bahwa memang hujan itu sedang terjadi karena kita bisa melihat dan menyentuhnya. Yang ketiga itu ada pragmatisme, di mana di sini sesuatu dianggap benar jika ia bermanfaat atau berfungsi dalam kehidupan praktis. Dan kebenarannya ini bisa diukur dari hasil akhirnya. Misalnya kita berolahraga atau misalnya kita jalan kaki setiap hari 10.000 langkah. Kemudian kita akan mengalami penurunan berat badan. Nah, hal itu bisa diukur melalui pragmatisme. Kemudian legalisme itu adalah sesuatu yang dianggap benar jika ia sesuai dengan hukum atau peraturan formal yang berlaku di suatu tempat. Misalnya adalah motor itu tidak boleh berjalan di trotoar karena itu melanggar peraturan, atau bisa juga menerobos lampu merah seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga adalah aksiologi, di mana kajian tentang nilai manusiawi dan bagaimana cara mengekspresikannya. Aksiologi dapat dikatakan juga studi mengenai etika dan estetika dalam penggunaan ilmu. Pertimbangan komunikasi yang pertama adalah dari fokus kajiannya, bagaimana ilmu digunakan dalam kehidupan. Yang kedua, nilai-nilai manusia seperti moral dan keindahan. Yang ketiga adalah cara mengekspresikan nilai tersebut. Dalam komunikasi, komunikator harus mempertimbangkan yang pertama adalah bagaimana penilaian pesannya. Jadi komunikator perlu melakukan suatu nilai atau value judgment sebelum menyampaikan suatu pesan. Misalnya adalah ketika seorang manajer di kantor ingin menegur karyawannya yang datang terlambat. Nah, maka ia harus menimbang dampak dari pesan sebelum mengucapkannya. Apakah ia harus mengucapkan atau menegurnya di depan karyawan yang lain atau secara pribadi.
Kemudian yang kedua adalah apakah pesan dan penyampaiannya bersifat etis atau tidak. Di sini contohnya misalnya ada seorang influencer yang mendapatkan tawaran iklan judi online. Nah, maka influencer ini akan menimbang-nimbang apakah keputusan yang ia ambil itu etis atau tidak. Jadi fokusnya itu adalah pada kebenaran moral. Dan yang ketiga adalah apakah pesan tersebut layak dan menarik secara estetika. Misalnya ketika kita ingin mengucapkan rasa terima kasih kita kepada dosen kita yang sudah mengajar kita bisa menuliskannya dengan kata-kata yang puitis atau misalnya kita juga bisa memberikan kartu ucapan dengan desain yang menarik seperti itu agar pesannya bisa layak dan juga estetik secara estetika diterima oleh dosen kita. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir adalah logika, di mana ini cabang filsafat yang membahas cara berpikir dan juga bernalar yang benar sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lebih baik. Di sini peran dalam komunikasi adalah dengan adanya logika itu mampu membantu menyampaikan hasil pemikiran dengan tepat. Kemudian juga bisa menghindari kesalahan menghindari kesalahan dan kesalahpahaman. Yang terakhir adalah membuat pesan lebih mudah dipahami oleh orang lain. Nah, komunikasi adalah hasil dari proses berpikir. Itu adalah salah satu alasan kenapa logika itu penting untuk digunakan. Dan pesan yang baik itu harus logis, jelas, dan terstruktur. Kaitan dengan ilmu, di sini ilmu dibangun dari 4 aspek, yaitu adalah ontologi, kemudian epistemologi, metodologi, dan juga aksiologi. Di mana di sini jika kita mengambil satu kasus mengenai efektivitas media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Maka di sini ontologi adalah apa yang akan dikaji, yaitu kesehatan mental dan juga media sosial. Kemudian jika kita melihat dari epistemologi adalah bagaimana cara kita mengetahuinya, itu kita bisa mengambil data-data dari kuesioner. Kemudian untuk metodologi adalah cara kita memperoleh ilmu atau penelitian tersebut. Bisa juga dengan cara kuantitatif atau statistik. Kemudian untuk yang terakhir aksiologi atau nilai dan manfaat, di mana di sini kita harus bisa dengan adanya penelitian tersebut memberikan dampak atau nilai manfaat yang berguna, saran, masukan, baik itu untuk remaja maupun orang tuanya, agar bisa menggunakan media sosial dengan lebih bijak lagi. Selanjutnya ada pemikiran dari Stephen W. Littlejohn, di mana di sini beliau mengatakan bahwa komunikasi dilihat dari hubungan antara pengirim dan penerima pesan, di mana komunikasi bisa terjadi jika pesan dikirim dan juga diterima. Nah, komunikasi digambarkan dalam matriks persilangan antara tingkah laku sumber pesan dan juga tingkah laku penerima pesan, di mana di sini terdapat 3 bentuk sumber pesan. Yang pertama adalah gejala atau simptom. Jadi di sini tindakan ini dilakukan tanpa disengaja. Contohnya itu adalah seperti menguap. Yang kedua adalah nonverbal. Ini berasal dari gestur atau tindakan tanpa adanya kata-kata. Yang ketiga adalah verbal, di mana komunikasi menggunakan kata-kata. Komunikasi terjadi jika pesan dikirim dan juga diterima. Nah, hal ini terbagi menjadi 3 model. Yang pertama adalah receiver model, di mana di sini fokus pada pesan yang diterima. Penerima atau receiver harus menerima pesan meskipun pengirim pesan atau sender tidak sengaja mengirim pesan. Salah satunya termasuk gejala atau simptom seperti menguap ataupun misalnya ketika kita berbicara dengan lawan pasangan kita jadi blushing, itu juga salah satu gejala atau simptom. Yang kedua adalah sender receiver model, di mana di sini harus ada pengirim dan juga penerima. Sender atau pengirim harus berniat mengirim pesan dan receiver harus menerima pesan. Jadi berbeda dengan yang model pertama, bahwa pengirim ini di sini harus benar-benar berniat untuk mengirimkan pesannya dan receiver harus bisa menerima. Contohnya adalah ketika seseorang itu memberikan mengacungkan jempolnya berkata hebat, tapi melalui gerak tubuhnya, yaitu dengan mengacungkan jempol dan diterima secara baik oleh lawan bicaranya atau receivernya. Yang ketiga adalah communication model, di mana model ini mengatakan hampir semua interaksi itu termasuk komunikasi, kecuali jika kita di dalam tabel itu 1A, ya, di mana jika
sender atau pengirim pesan itu tidak mengirimkan pesan dan juga receiver tidak menerima pesan ataupun simptom, maka hal ini bukanlah komunikatif. Contohnya adalah di sini menggunakan kata-kata verbal. Misalnya kayak kita memberikan semangat, kemudian receiver kita juga memberikan kata semangat kembali kepada kita. Jadi di communication model ini harus ada interaksi dua arah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Talita. Oke, thank you Shelby. Selain matriks komunikasi tadi, Little John itu juga menyoroti perbedaan antara perspektif dalam berbagai macam teori atau yang biasa disebut dengan metateori. Sebenarnya metateori itu apa sih? Jadi metateori itu bisa dijelaskan sebagai teori yang ngebahas tentang teori. Jadi dia ngebahas tentang persamaan, perbedaan, dan dasar-dasar dari berbagai macam teori. Sebenarnya metateori ini tuh nggak secara langsung membahas fenomena komunikasi, tapi lebih ke menjawab pertanyaan kayak apa sih yang seharusnya diteliti, bagaimana cara menelitinya, dan teori seperti apa yang biasanya digunakan. Karena di ilmu komunikasi ini ada banyak banget perbedaan pandangan dan perspektif, muncullah perdebatan antara para metateoris yang berfokus pada 3 hal utama, yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Untuk yang pertama kita ngebahas tentang epistemologi dulu. Mungkin tadi sudah sempat dijelasin sedikit tentang Shelby, tapi intinya epistemologi itu bisa describe sebagai cara mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi membahas bagaimana sih pengetahuan diperoleh dan apa hubungannya antara peneliti dengan objek yang dia teliti. Epistemologi ini menjawab pertanyaan bagaimana kita tahu sesuatu itu benar. Di epistemologi ini ada 2 pandangan utama. Yang pertama itu paradigma klasik atau positivisme. Di sini, peneliti itu harus objektif atau bebas nilai, dan fakta itu harus benar-benar dipisahkan dari opini pribadi peneliti. Berbeda dengan pandangan yang kedua, yaitu pandangan kritis dan konstruktivitis, di mana peneliti di sini tidak mungkin memiliki bebas nilai dan pasti membawa sudut pandang tertentu. Dari epistemologi ini, kita bisa melihat bahwa perbedaan cara melihat pengetahuan ini bisa bikin hasil penelitian jadi berbeda. Jadi suatu hasil penelitian itu nggak bisa dinilai secara standar, tapi pasti pakai perspektif lain-lain. Berikutnya untuk ontologi atau yang bisa disebut sebagai hakikat realitas. Ontologi ini ngebahas apa sih yang dianggap sebagai realitas atau objek yang diteliti. Di ontologi ini kita menjawab pertanyaan apa yang sebenarnya kita teliti. Apakah realitas itu objek atau dibentuk oleh manusia? Di sini kita bisa melihat kita bisa melihat bahwa cara kita melihat realitas akan mempengaruhi teori yang digunakan dalam komunikasi. Dan yang terakhir ada aksiologi atau nilai dan etika ilmu. Aksiologi ini membahas tentang nilai, etika, dan tujuan dari ilmu pengetahuan. Di sini ditanya, buat apa sih ilmu digunakan? Dalam aksiologi ini kita membahas 3 isu utama. Pertama, apakah ilmu bebas nilai? Apakah peneliti mempengaruhi objek penelitian? Dan apakah ilmu harus mendorong perubahan sosial? Intinya itu metateori membantu kita untuk memahami dasar-dasar teori dan melihat perspektif-perspektif yang berbeda. Dari ketiga perspektif ini tidak ada yang paling benar, tetapi semua memiliki standar masing-masing. Boleh tolong next. Ada juga pandangan dari Whitney Armand tentang filsafat komunikasi. Berbeda sama Little John, Whitney Armand ini berpendapat bahwa filsafat komunikasi itu bukan murni membahas hanya tentang filsafat, tapi harus lebih fokus kepada hubungan antara media, kekuasaan, dan negara. Jadi menurut Armand itu, filsafat komunikasi itu seharusnya membahas peran media dalam masyarakat, di mana di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana media berhubungan dengan pemerintah. Dan di mana kita bisa lihat hubungan ini tuh tidak stabil. Biasanya kekuatan antara media dan negara itu berubah-ubah karena berbagai macam faktor. Menurut Mant ada 5 sistem pers. Sistem pers itu terbagi menjadi 5.
Yang pertama itu otoriter. Ini bisa dibilang media dikontrol ketat oleh pemerintah. Jadi di sini ada sensor dan izin yang ketat. Kritik terhadap pemerintah itu biasanya dibungkam dan biasanya tujuannya itu untuk menjaga supaya kekuasaan atau pemerintah tetap kuat. Berikutnya ada social otoriter. Di sini media biasa dimiliki oleh pemerintah atau partai dan digunakan untuk mendukung tujuan negara. Di sini media itu jadi alat pemerintah dan bisa digunakan sebagai tool untuk menyampaikan tujuan ekonomi, ideologi negara. Pada sistem ini, sistem media ini itu lebih halus daripada otoriter, tetapi tetap aja ada elemen yang dikendalikan oleh negara. Lalu yang berikutnya ada libertarian atau media bebas tanpa campur tangan pemerintah. Di sini hampir tidak ada kontrol pemerintah, pastinya masih ada, tetapi hanya untuk aturan dasar aja. Dan di libertarian ini mengandalkan kebebasan ide atau free of marketplace. Basically di sini semua orang bebas menyampaikan pendapatnya apapun itu. Berikutnya ada social libertarian. Di sini media itu bebas, tetapi ada sedikit pengawasan pemerintah. Jadi pemerintah itu campur tangannya minimal, hanya untuk biasanya mereka campur tangan itu hanya untuk menjaga supaya komunikasi tidak kacau dan tetap menjamin kebebasan. Jadi semacam 50-50 lah, jalan tengah antara kebebasan total dan kontrol. Lalu yang terakhir itu ada social centralis, di mana media dimiliki oleh pemerintah dengan akses komunikasi yang terbatas. Di sini kepemilikan full oleh negara atau lembaga publik dan saluran komunikasi itu dibatasi. Tetapi tetap ada tujuan untuk menjaga prinsip kebebasan walaupun secara terbatas. Di sini kita bisa melihat bahwa Mund itu menurut Mund media itu tidak bisa lepas dari kekuasaan negara dan dia menaruh banyak emphasis on kebebasan media versus kontrol pemerintah. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Oke, baik Mbak Talita, Mbak yang ini siapa nih? Mbak Adisti ya. Boleh ke slide awal lagi biar teman-temannya menyiap dari awal. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mengomentari, mengkritisi atau menambahkan dari apa yang bisa dipaparkan oleh kelompok 4, silakan. Jadi kalau filsafat ini karena dia induknya ilmu, jadi semua ilmu yang ada itu pasti akan terkait dan merujuknya selalu ke filsafat, ya. Jadi dalam konteks ilmu kita itu menjadi penting untuk kita pelajari karena ada unsur-unsur yang tadi sudah disampaikan ya oleh kelompok 3 dan 4 gitu. Ya, jadi walaupun ini kan sebenarnya 2 SKS ya, tapi sebetulnya muatannya itu sangat berbobot dan penting gitu. Ya. Ini beberapa konsep dasarnya. Oke. Ada lagi yang mau mengomentari? Boleh ke slide berikutnya? Bentar lagi, belum lihat lagi. Kenapa? Nanti aja. Sinyalnya. Belum lihat lagi. Iya. Kalau dikaitkan sama kasus yang tadi kita bahas, gimana nih konteksnya?
Kalau kejadian entah itu yang di UI atau ITB atau telah di IPB gitu ya, secara aksiologi, nah itu gimana? Oke, secara aksiologi berkaitan dengan etika ya, gitu. Gimana tuh? Kelompok 4. Tadi kita sempat udah bahas ya soal benar dan salah. Yang pasti ya itu salah, bukan sebuah kebenaran, tapi pembenaran aja. Nah, karena dalam konteks kasus itu dan bergulir hingga sekarang gitu ya, ini kan akan terus-terus nih. Jadi kalau saya melihatnya tuh kayak kenapa ditayangkan utuh wajah 16 orang ini, itu kan pasti punya tujuan ya, supaya ada sanksi sosial gitu, ada efek jerak paling tidak. Jadi ada sanksi sosial di masyarakat sehingga tadinya nggak tahu jadi tahu. Nah, uh, itu jadi sesuatu yang menarik kalau kita lihat apakah misalnya kan karena ada tindakan juga kemarin itu sempat diumpetin ya, dapat petik nggak boleh keluar. Jadi dari 16 tadinya cuma 2 orang aja tuh yang muncul di auditorium. Belakangan yang 14 itu ternyata ketahuan disembunyikan gitu, dan bahkan dilarang oleh orang tuanya. Artinya kan orang tuanya malah membela gitu loh, padahal udah tahu itu kan sesuatu yang salah gitu. Nah itu jadi menarik nih. Terus gimana perannya si institusi gitu kan, institusi kan Lagi-lagi salah nih satu soal peran mobil tadi Tron. masyarakat yang seharusnya justru menjunjung tinggi etika moral dan nilai-nilai gitu. Ini mungkin bisa di dalam konteks ini. Kalau slide berikutnya tadi kayaknya mungkin agak lebih jelas deh. Nah, next Aku lihat yang intentional unintentional, coba mana tadi slide berapa tuh? Ya tabel. Nah ini. Jadi Litajan itu melihat ada apa ya? Tabel seperti ini ya, 3 kanan 3 ke kiri. Nah kalau kita lihat dari konteks kasus yang apa namanya kekerasan seksual itu di mana tuh, di 1A 2A 3A apa 3C apa 2C gitu. Nah masuk kasus yang di apa kalangan mahasiswa ITB tuh ya. Mungkin aku mau sedikit nambah kali ya, Miss. Iya boleh Sebenarnya silakan. dari ini sih dari sisi aksiologi juga karena aksiologi itu kan membahas tentang nilai manusia dan bagaimana cara mengekspresikannya. Di mana di sini pertimbangannya itu bagaimana ilmu digunakan dalam kehidupan, terus moral dan etikanya itu bagaimana. Menurut aku itu bisa dikaitkan khususnya kalau buat kasusnya kekerasan seksual ini ya. Salah satu topik yang menjadi topik hangat itu benar kata Elza tadi, ini are future lawyers tapi memiliki pemikiran dan etika yang bisa atau moral yang bisa dibilang salah. Di mana salah satu chat mereka pun itu ada yang ngebahas, aku kurang inget undang-undangnya tuh apa, tapi mereka sempat ngebahas tuh undang-undang ini menyatakan kalau misalnya diam berarti korban itu menyetujui. Berarti diam itu bisa kita ambil sebagai consent. Nah, itu menurut aku sebagai salah satu contoh bagaimana ilmu mereka menafsirkan ilmu itu ke dalam kehidupan mereka sendiri dan ilmu itu digunakan supaya tanda kutip justify gitu ya untuk membenarkan pemikiran mereka yang secara moral kurang benar seperti itu, Miss. Jadi kalau misalnya dari sisi aksiologi mereka itu
tidak mempertimbangkan apakah komunikatornya itu penilaian pesannya seperti apa, apakah pesannya etis atau tidak, dan apakah pesannya layak untuk disampaikan. Itu mereka tidak mempertimbangkan itu sama sekali. Ya. Iya, betul. Dan yang prihatinnya juga adalah itu tadi ya, kenapa dilarang turun gitu. Ya, terus juga yang Lagi tadi rame nih tuh soal mobil. tidak merasa bersalah itu tadi ya, gitu. Artinya kan di sini kalau kita dari tabel yang Little John, dia itu kan si sumbernya itu berarti kan dia sadar ya, pesan verbalnya itu sadar gitu. Dan kemudian diterima juga dengan sadar gitu ketika itu kan gitu. Berarti kan ada di posisi 3C. Karena 3C ini adalah menurut Little John ini adalah posisi yang paling ideal dalam sebuah komunikasi. Posisi yang paling tidak ideal itu adalah 1A. Gitu. Artinya kan kalau tapi kalau misalnya tadi kasusnya nggak apa-apa nanti masih bisa itu kok ke kantin atas itu misalnya, artinya apa dia memang beneran sadar atau enggak gitu, padahal si korban dengan sadar menyadari kalau itu telah terjadi peristiwa atau perilaku kekerasan seksual kan gitu. Nah ini kan kita bisa terapkan nih model yang disampaikan di dalam kasus itu gitu. Ya kan? Gimana menurut yang lain? Jadi mana? 3C kan? Kalau kalau kelompok 4 melihatnya dari tabel ini yang dikatakan komunikasi yang idealnya itu yang mana? Yang 3C, Miss. Ya, Sementara setuju kalau sih. kasus ya Iya, dari kelompok 4 setuju sih, Miss, dengan kasus yang tadi itu bahwa di sini kan memang karena itu kan posisinya mereka ada di dalam suatu grup ya, Miss. Di mana ketika mereka ada conscious untuk ngebuat grup itu, entah tujuannya itu untuk apa, berarti kan semua pihak yang ada di situ secara sadar tahu apa yang akan dibahas di dalam grup itu. Gitu. Jadi pasti mereka baik itu yang memberikan pesan ataupun mereka yang menerima pesan, dua-duanya dalam kondisi sadar. Iya. Seperti itu. Dan dengan adanya mereka tetap membahas tadi dengan naik tingkat ke atas, berarti kan artinya mereka punya tujuan tersendiri gitu. Untuk kenapa dari awal kenapa buat grup itu, bahkan udah sampai seperti ini kasusnya melebar kemana-mana pun, tetap mereka pengen achieve tujuan itu secara sadar. Iya. Dan kalau kita lihat ya, permohonan maafnya itu kalau menurut saya pribadi ya, kayaknya nggak tulus deh gitu. Maksudnya tidak benar-benar menyesali gitu loh perbuatan itu gitu kan. Itu karena udah didesak aja gitu kan. Ya nggak? Artinya kan iya kan gitu. Betul, Mas. Apalagi dengan sebelumnya mereka kayak mengorbankan dua temannya untuk minta maaf terlebih dahulu. Itu kan maksudnya udah ada niat bahwa mereka sebenarnya ke-16 orang itu nggak tulus untuk minta maaf. Atau bahkan kayak ibaratnya mencoba untuk meng-clear up situasinya gitu. Iya. Prihatin sih sebenarnya ya. Kalau yang simptom ini kita bahas tabel ya. Simptom dan tidak diterima itu 1A itu kalau di crack dia melihat ini bukan sebuah komunikasi gitu ya. Kalaupun deterjen dibilang ini nggak ideal gitu ya. Karena dia tidak
si pengirimnya itu unintentional, terus si penerimanya juga nggak nerima juga gitu. Tapi kadang kala terjadi gitu, ya. Biasanya kalau simptom tuh juga lebih banyak ke verbalnya non verbal ya, gitu. Entah gerakan tangan, gerakan wajah gitu ya. Nah, kalau kasus yang kayak kemarin itu kan kalau kita mau baca lagi ekspresi mereka, para pelaku gitu kan, karena kan kita orang komunikasi ini nggak cuma baca yang verbal kan, yang non verbal pun kita maknai. Karena kan sebetulnya komunikasi itu nggak yang verbal aja, yang non verbal pun itu adalah komunikasi. Bahkan hasil riset menunjukkan lebih banyak non verbal loh sebetulnya kita di depan sehari-hari gitu ya. Jadi kalau kita mau maknai itu kan ekspresi mereka ketika dijejerkan itu kan, itu kita juga bisa melihat pemanaannya gitu. Ketika orang-orang itu yang udah begitu emosinya marah gitu kan, terus minta pertanggungjawabannya gitu, itu kayaknya masih adem, kalem, tenang banget gitu. Nah itu memang kalau kita lihat dalam konteks komunikasi, ada POV soal ketidakseimbangan mobil posisi troli ya. Kan jadi kalau dalam model komunikasi transaksional harusnya kan ada transaksi tuh. Apa yang ditransaksikan, makna dari pesan komunikasinya. Nah ini kan kalau saya lihat di satu sisi karena mungkin sudah sangat emosi ya orang-orang itu, para yang mahasiswa yang ikut ada di ruangan itu, sehingga saking emosinya tuh eh dia minta dijawab oleh si para pelaku, tapi para pelakunya tuh malah diem aja gitu. Itu kan kalau saya bikin gemes aja gitu. Terus ada yang anak ke polisi lah apalagi. Jadi kalau kita lihat dalam konteks relasi kuasa, memang ada ketidakseimbangan gitu. Ada ketidakadilan. Kenapa mereka berani begitu? Karena mereka merasa di atas angin kan. Mereka merasa punya power yang dia bisa mengintimidasi orang yang less power gitu, yang nggak punya power gitu ya. Nah cuma yang juga membuat prihatin adalah di antara korban itu justru juga ada dosen-dosen ya gitu. Parah sih kalau saya memang. Ya cuma itu tadi yang komentar, karena mereka ngerti hukum, jadi mereka udah tahu kalau saya makan ini paling banter dapatnya ini hukumannya. Kalau saya begini wah kayak gitu. Jadi karena mereka orang hukum jadi tahu masalah hukum, jadi itu yang dia permainkan gitu. Nah ini kita tunggu nih langkah-langkah UI, ujian juga nih buat UI, apa yang mereka lakukan, berani nggak gitu bersikap tegas gitu ya. Yang nggak kalah parah tuh yang ITB loh. Udah lihat belum itunya TikTok? Apa di IG yang nyanyi lagu. Nah, saya share, saya simpan nih kalau nggak salah. Itu memprihatinkan banget. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita masih habis ya. Cepat banget semua 2 SKS. Oke deh. Baik. Hari ini kita sampai di sini. Hari Rabu depan kita masuk sesi 5 dan satu kelompok ya yang presentasi gitu. Berarti kita tinggal 2 minggu lagi terus UTS kan ya? Nah, saya belum tahu nih kesepakatannya UTS-nya mau seperti apa? Apakah take home exam atau ujian tertulis? Ya. Miss, maaf Ya. Miss, kita cuma ada 4 kelompok Miss. Oh iya, minggu depan balik ke kelompok 1 maksud saya. Oke. Jadi mutarnya balik lagi gitu. Ya. Dari kelompok 1 lagi, nanti 2 gitu seterusnya.
Oke, sampai di sini. Sehat selalu, insyaallah kita ketemu lagi hari Rabu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat Terima kasih, malam. Miss. Iya. Makasih. Halo, Miss. Makasih, Miss.